Setiap hari, tubuh kita menjalankan tugas yang luar biasa. Tanpa kita minta, jantung terus berdetak. Paru-paru terus mengambil oksigen, darah terus mengalir membawa nutrisi ke seluruh organ tubuh. Semuanya berlangsung dalam diam, dalam kerja tanpa henti sepanjang hidup kita. Namun bagaimana jika aliran darah itu mulai terganggu? Jika pembuluh darah mulai menyempit karena kolesterol jahat yang menumpuk? Jika jantung, organ yang bekerja paling keras setiap detik, mulai kesulitan memompa karena salurannya tidak lagi bersih? Itulah yang terjadi saat kadar kolesterol dalam darah melebihi batas aman. Kolesterol yang seharusnya berfungsi baik dalam jumlah normal berubah menjadi ancaman karena gaya hidup yang tidak seimbang, karena makanan yang kita pilih, dan kadang karena kita tidak tahu. Kolesterol tinggi tidak menimbulkan gejala, tidak membuat demam, tidak membuat batuk, namun tiba-tiba ia bisa hadir sebagai serangan jantung, sebagai stroke, sebagai kehilangan yang datang tanpa peringatan. Namun di balik itu semua ada harapan, karena kolesterol bisa dikendalikan, bisa diturunkan. Bukan hanya dengan obat, tapi juga dengan perubahan gaya hidup, dengan makanan yang lebih sehat, dan juga dengan minuman. Ya, minuman. Sesuatu yang kita konsumsi setiap hari, kadang tanpa pikir panjang. Padahal jika kita tahu jenis dan manfaatnya, beberapa jenis minuman bisa menjadi penolong alami untuk tubuh, membantu meluruhkan kolesterol, menjaga kesehatan pembuluh darah, dan menyeimbangkan fungsi jantung. Di video ini kita akan membahas 3 jenis minuman alami. Yang sederhana, bisa dibuat sendiri di rumah, dan jika dikonsumsi rutin, bisa membantu menurunkan kolesterol secara alami dan bertahap. Mari kita mulai dari yang pertama. Jeruk nipis, kecil bentuknya tapi kaya manfaatnya. Selama ini kita mengenalnya sebagai peluk masakan, penambah rasa pada sambal, atau bahan penyegar dalam minuman. Namun, di balik rasanya yang asam, jeruk nipis menyimpan kekuatan yang sangat besar bagi kesehatan tubuh. Buah ini mengandung vitamin C dalam kadar tinggi, serta senyawa flavonoid dan pektin. Kombinasi ketiganya memberi efek antioksidan, antiinflamasi, dan pembersih alami bagi tubuh. Flavonoid membantu memperkuat dinding pembuluh darah dan mencegah peradangan yang sering menjadi pemicu terbentuknya plak kolesterol. Sementara pektin, sejenis serat larut dalam air, bekerja menyerap kolesterol berlebih dalam saluran pencernaan dan membantu mengeluarkannya melalui sistem ekskresi. Minum segelas air jeruk nipis hangat di pagi hari sebelum makan akan membantu mengaktifkan sistem pencernaan, merangsang fungsi hati, dan secara perlahan membantu menurunkan kadar LDL, kolesterol jahat. Jika terasa terlalu asam, Anda bisa menambahkan sedikit madu murni, tapi hindari menambahkan gula pasir karena akan mengurangi manfaat utamanya. Jeruk nipis juga membantu menurunkan tekanan darah, membersihkan racun dalam tubuh, dan bahkan menjaga daya tahan tubuh dari infeksi ringan. Namun perlu diperhatikan bagi Anda yang memiliki masalah lambung, sebaiknya konsultasikan dulu atau campurkan jeruk nipis dengan lebih banyak air untuk mengurangi keasamannya. Minuman ini murah, mudah, tapi sangat ampuh jika dikonsumsi secara konsisten. Kadang solusi terbaik datang dari hal yang paling sederhana. Dan sekarang kita beralih ke minuman kedua yang sudah terkenal di dunia sebagai penjaga jantung. Teh hijau bukanlah minuman baru. Selama ribuan tahun, teh hijau telah digunakan dalam tradisi Tiongkok dan Jepang sebagai minuman penyembuh. Kini, berbagai penelitian ilmiah telah membuktikan apa yang dulu hanya menjadi warisan budaya. Teh hijau mengandung zat aktif bernama katekin yang merupakan antioksidan sangat kuat. Katekin ini membantu mencegah penyerapan kolesterol di usus sekaligus mempercepat proses pembuangannya melalui hati. Selain itu, teh hijau juga membantu menurunkan trigliserida, menurunkan tekanan darah, meningkatkan metabolisme, dan membantu pembakaran lemak tubuh yang berlebih. Sebuah studi yang diterbitkan dalam The American Journal of Clinical Nutrition menunjukkan bahwa konsumsi rutin 2-4 cangkir teh hijau per hari selama beberapa minggu dapat menurunkan kadar kolesterol LDL secara signifikan, tanpa memengaruhi kolesterol HDL. Untuk mendapatkan manfaat maksimal, minumlah teh hijau tanpa tambahan gula, diseduh dengan air hangat, bukan air mendidih, dan dikonsumsi di pagi dan sore hari. Anda bisa menambahkan irisan jahe atau daun mint untuk memperkaya rasa dan manfaat. Namun, hindari mencampurnya dengan susu kental manis atau creamer, karena justru menambah beban lemak jenuh. Minum teh hijau bukan hanya soal kesehatan, tapi juga ritual ketenangan.
mengajak kita berhenti sejenak, menyesap perlahan, dan memberi ruang bagi tubuh untuk memulihkan diri. Dan sekarang, mari kita masuk ke minuman ketiga, yang berasal dari warisan kearifan lokal, namun makin hari, makin diakui khasiatnya oleh sains modern. Minuman ketiga adalah rebusan daun salam. Di dapur kita, daun salam sering digunakan sebagai penambah aroma dalam masakan. Namun sedikit yang tahu bahwa jika direbus, daun ini memiliki efek kesehatan yang sangat besar. Daun salam mengandung senyawa aktif seperti flavonoid, tanin, saponin, dan alkaloid yang terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL, meningkatkan kadar HDL, menstabilkan gula darah, dan mendukung fungsi hati. Secara tradisional, rebusan daun salam telah digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, kolesterol, bahkan asam urat. Kini, beberapa studi menunjukkan bahwa konsumsi air rebusan daun salam selama 2 minggu berturut-turut dapat memberi dampak nyata pada profil lipid darah. Cara membuatnya sangat mudah. Ambil 7-10 lembar daun salam segar atau kering, rebus dengan 3 gelas air hingga tersisa sekitar 1,5 gelas. Saring dan minum saat hangat, pagi dan atau malam hari. Rasanya mungkin agak hambar bagi yang belum terbiasa. Tapi jika Anda membayangkan manfaatnya untuk jantung yang lebih sehat dan pembuluh darah yang lebih bersih, maka rasanya menjadi tidak masalah. Anda juga bisa mencampurnya dengan irisan jahe atau kayu manis untuk menambah aroma dan efek hangat. Daun salam adalah contoh bahwa kearifan lokal Indonesia menyimpan banyak solusi untuk kesehatan. Kita hanya perlu mengenal, mencoba, dan menjadikannya bagian dari gaya hidup baru yang lebih bijak. 3 minuman yang kita bahas hari ini: air jeruk nipis hangat, teh hijau, dan rebusan daun salam, adalah pilihan sederhana yang bisa menjadi pendukung kuat dalam menjaga kadar kolesterol tetap seimbang. Tidak perlu menunggu sakit, tidak perlu menunggu hasil lab yang buruk, karena pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan. Mulai dari dapur, dari gelas, dari tegukan pertama yang disertai niat baik. Minuman yang Anda buat sendiri tanpa pengawet, tanpa pewarna, tanpa tambahan gula berlebih adalah bentuk nyata cinta Anda pada tubuh. Karena tubuh ini sekuat apapun tampaknya tetap butuh dukungan. Dan kita punya pilihan setiap hari untuk memberi dukungan itu atau mengabaikannya.